kadang-kadang kalau tech company itu dan disrupsi itu kan ibaratnya sinonim, ya. Sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita kerjakan kalau kita bisa Iya, kerjasama. betul. Nah, misalnya juga yang tadi Mitra Bukalapak itu bukan mematikan warung, gitu, tapi bagaimana caranya memberikan tool kepada warung supaya mereka bisa jadi modern retailer, gitu kan, tanpa perlu ini lagi ya apa investasi dan sebagainya. Jadi ya Pak, itu mindset kita yang kita selalu coba remind ourselves ya. Kalau kita bikin sesuatu jadi lebih baik secara overall atau malah malah asal ekosistem malah jadi rusak gitu kan, itu yang perlu kita pikirkan juga. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Rahmat Kaimuddin, pimpinan atau CEO dari Bukalapak.com. Hari ini wawancara kita formatnya agak-agak beda, mengingat adanya protokol kesehatan yang baru. Rahmat, apa kabar? Baik, Pak Gita, apa kabar? Oke, saya mau ngobrol dengan Anda nih. Mungkin kita biasalah seperti yang lain, kita mau ngobrol mengenai masa lalu Anda atau masa kecil Anda. Ceritain deh, lahir di mana, terus ada pengalaman-pengalaman yang unik atau yang berarti, yang sangat berdampak sampai sekarang dan ke depan. Silakan. Jadi Pak Gita, saya ini lahir di Makassar, ya. Jadi di kota Makassar tahun 79. Siap. Kalau terus dari lahir sampai SMP lah saya tinggal di Makassar. Ada beberapa pengalaman unik ya. Mungkin ada satu hal nih yang jarang saya cerita sih. Tapi dari lahir itu saya lahirnya itu di mobil. Jadi Oke, itu by design atau by default? unfortunately bukan by design. Jadi kebetulan waktu itu keluarga ibu saya lagi ada musibah di kampung di Bulukumba. Oke, Jadi dia balik kampung, siap. hamil besar, pulang Siap. brojol. Alamak, oke. Terus lahir apa pada saat dilahirkan saya katanya udah harus nyari puskesmas dulu kan untuk ditolong. Oke. Udah biru katanya. Jadi makanya dinamain Rahmat karena berhasil diselamatkan. Oke, menarik, menarik, menarik. Ibu dari Bulukumba ya, itu Ibu sangat asli Bulukumba. legendaris dengan banyak hal lah, termasuk pembuatan atau konstruksi kapal-kapal pinisi. Itu luar biasa tuh. Kalau kalau ayah dari mana asalnya? Ayah saya dari Kota Wajo, Oke, tapi udah kerja waktu itu jadi PNS di Departemen Pertanian di Makassar. oke, oke, oke. Terus gimana perjalanan sekolahnya Ya, semenjak? jadi pas lulus SMP saya ini merantau, saya ke Magelang ke SMA Taruna Oh, Nusantara. Dari situ ya 3 tahun di Magelang. Itu pertama kali kita ibaratnya sekolah di Jawa lah ya. Dan after that baru dari Magelang dapat rezeki ini beasiswa ke MIT, jadi ke Amerika gitu. Kira-kira luar gitu biasa, Pak. luar biasa. Keputusan untuk ke Magelang itu keputusan Anda sendiri atau lebih dari orang tua? Itu keputusan saya sih Pak Oke, Gita. Jadi oke, menarik. mungkin waktu itu gini, jadi kebetulan ayah saya meninggal pada saat saya masih kelas 1 SMP. Jadi Oke, waktu itu ibu punya 4 anak, semuanya usia sekolah. Kemudian kakak saya yang pertama itu dapat beasiswa ke Bandung waktu itu. siap, Dia sekolah di SMA 3 Bandung. siap. Terus pas SMP saya juga pikir gimana caranya nih supaya saya bisa bantu orang tua gitu, nggak nyusahin. Ya, Terus pas kelas 3 dapat flyer dari SMA Taruna gitu kan. Ini ada SMA asrama, katanya waktu itu one of the best schools ya di luar biasa Indonesia. itu sekolah. Mhm. Dan yang paling menarik buat saya sih adalah gratis. jadi waktu itu kita pikir wah ini lumayan kalau misalnya bisa masuk, eh, bisa meringankan beban orang tua lah gitu Pak. Iya, iya, Gitu iya. kan. Jadi saya coba dan alhamdulillah saya bisa diterima ke situ. Cerita deh, waktu di Taruna Nusantara itu apa sih eh, yang Anda tuh sangat passionate?
lebih ke empirical science atau ke social science atau ke atletik atau ke apapun lah, atau musik atau seni atau apa? Ya, jadi memang biasalah Pak, anak kampung ya. Kita dulu pikirannya kan Ya, ngelihat tentara keren ya, anak-anak daerah yang hidup di zaman Orde Baru. Pasti kita pikirnya kalau mau lihat karir yang udah safe gitu kan, pasti pengen jadi tentara. Jadi saya juga salah satu kepikiran waktu awal ingin jadi tentara kan. Masuk oke. PN, latihan segala macam. Nah, di situ juga kita cukup kehidupannya juga cukup keras ya buat anak-anak kecil itu umur 15. Ada beberapa hal sih yang indoktrinasi yang sangat melekat ya intinya. Intinya kita selalu dibilang bahwa lo kalian itu privilege di sini, Ya, dapat beasiswa, ini uang rakyat. ya, Uh, so jadi kalian itu harus selalu memberikan karya terbaik dan juga intinya you owe it to the country gitu. At some point you ya, have to be leader of this country gitu. Itu selalu banget digadang-gadang. ya. You are a leader sekarang. I think Tapi everyone. selain pengabdian, mungkin dari sisi akademisnya tuh gimana tuh? Apa yang menjadi magnet? Ya. Jadi memang di TNI itu yang menarik pendidikannya adalah dia bilang tiga aspek. Jadi Oke, aspek kepribadian, aspek kesemapatan jasmani, which is physical, ya, sama akademik. Nah, kebetulan saya menemukan ibaratnya sesuatu yang saya excel gitu ya, yaitu di akademik Pak. Waktu itu ya, bisa jadi juara kelas dan sebagainya. ya, luar Kalau yang biasa. lain-lain mediocre lah, biasa-biasa aja. Makanya saya pikir kayaknya nggak cocok nih jadi tentara nih kayaknya. Oke, Nah, jadi pas akademik saya kebetulan sempat ikut beberapa kompetisi dan kompetisi tingkat nasional dan terakhir di waktu itu sempat lucu juga dikirim mewakili Jawa Tengah lomba cerdas cermat bahasa Indonesia gitu. Terus kita juara satu. Habis itu ikut seleksi Olimpiade Kimia dan saya iya, terpilih luar biasa tuh. wakil Indonesia. Jadi saya pikir oh kayaknya jalan hidup saya kayaknya. Waktu itu Olimpiadanya di Kanada ya, Iya Pak di Montreal waktu itu. luar biasa. Terus menang. Uh, enggak Pak. Jadi itu pertama kali orang Indonesia Indonesia mengirimkan kontingen waktu itu. Oke, Jadi Olimpiade kan biasa ada matematik, fisika, mereka lebih mature. Jadi waktu itu kita ibaratnya trial batch, trainingnya cuma 2 minggu. Pas sampai ke sana, wah we kind of like okay, oh this is it. Tapi ya good experience lah buat kita. Few years iyalah, kita dapat medali Indonesia. good banget lah. Walaupun kalah, tapi Anda terus bisa diterima di MIT lagi. Iya kan? Ya, alhamdulillah Pak. Iya, nah terus gimana tuh cerita? Kenapa ke MIT? Bukan ke ITB, atau ke Ya, ITS, atau ke UGM, atau ke UI? Gimana tuh? ya itu ceritanya juga nasib lah Pak ya. Itu apa? Jadi memang waktu lulus SMA tuh saya nggak kepikiran sebenarnya untuk daftar ke luar negeri ya, kayak MIT Hmm, dan sebagainya. Mimpi hmm, aja nggak berani Pak, nggak ada duit ya intinya. ya, Jadi saya bayangkan ingin ikut kakak saya, dia di ITB. Jadi siap. saya daftar ITB, terus somehow ini saya ingat banget soalnya baru aja balik dari Olimpiade satu hari, besoknya itu pengumuman UMPTN, ternyata saya nggak lulus. Saya nggak lulus UMPTN. Dan setelah saya nggak lulus, saya kebetulan dapat ini ada offer lah dari teman orang tua saya yang Siap. kebetulan konglomerat gitu Pak. Jadi dia Hmm, bilang kebetulan bapak ini bilang sama ibu saya waktu bapak saya meninggal katanya, dia bilang ya, ya kalau misalnya ada apa-apa sama anakmu, don't worry about your child's education. Kalau bisa nanti kita support. Kebetulan teman siap. lama. Luar biasa. Jadi di Luar situ dia biasa. bilang wah si Rahmat nih pinter juga gitu kan. Hmm, Coba aja dia daftar sekolah di US. Kalau misalnya bisa go to the top schools, nanti kita hmm, coba support. Gitu. Nah, akhirnya saya daftar dan rezeki saya keterima ke MIT Pak Gita. Jadi luar ya biasa. udah pergi ke Barokah, sana. barokah.
nggak gampang loh bisa sekolah di situ, ya kan? Rezeki banget gitu Iya, buat iya, iya. saya. Terus ngambil elektro ya di situ? Betul, Pak. Jadi Oke, pas di MIT saya sempat ngambil coba-coba ya. Saya kebetulan punya eclectic passion, saya nyoba-nyoba. Saya sempat daftar teknik kimia, tapi saya ambil kelas elektro juga, dan nyangkutnya di elektro kayaknya. Ini aja deh gitu saya belajar. Uh, were you a good student atau excellent atau oke-oke aja? ada MIT, saya biasa-biasa aja Pak. Banyak yang Oke, lebih pintar di oke, sana. oke, My goal at the time it was quite simple. Bagaimana caranya supaya saya bisa lulus cepat. oke. Jadi after first year waktu itu udah dapat nilai lumayan bagus. Terus habis itu saya pikir ya udah saya ambil kelas yang banyak aja supaya bisa selesai 3 tahun. Gitu. Oke, Finish my education quickly. bagus, bagus. Terus setelah lulus gimana? Kerja dulu atau langsung ngambil S2? S2-nya di Stanford lagi. Itu juga sekolah yang sangat luar biasa. Saya kerja dulu Pak Gita. Oke, Jadi waktu itu sempat saya use my pakai F1 visa OPT ya, optional siap, practical training. siap. Jadi saya kerja di Boston dulu Ya, sebagai hardware design engineer di salah satu perusahaan tester equipment oke, di sana. Nah, oke. memang menarik pada saat Di itu. Teradyne kalau nggak salah ya. Betul Pak, di Teradyne. Oke. Itu kebetulan alumni MIT juga yang buat. Ya, betul. Terus di sana pada saat OPT saya selesai, sebenarnya waktu itu hari kedua saya kerja itu ini ada 9/11 di Amerika. Ampun. Ya, ya, ya. So Amerika itu jadi tempat yang sangat menarik lah untuk Hmm. tinggal. Kalau kita mau sholat Jumat aja dulu di Cambridge itu waktu itu hari-hari awal masjidnya di polis lain misalnya gitu. Jadi harus jadi ya kita juga, tapi nggak apa-apa sebenarnya, nggak mempengaruhi hidup, karena yang kasihan itu kan teman-teman yang kelihatan mungkin dianggap punya ethnicity yang tertentu lah gitu kan. Iya, iya, iya. Benar, benar. Saya Keunikan. kelihatan seperti Latino, seperti Latino or Vietnamese. Jadi Atau ngaku sebagai orang ini aja, orang Meksiko. Atau orang ya apa, betul. saya nggak tahu deh yang aman. Lumayan aman. Tapi after that saya jadi mikir juga, pas balik mau ganti H1B visa, prosesnya juga take a while waktu itu, Ya. karena Hmm. Homeland Security clearance-nya lebih panjang. Dan nama saya sangat kondusif lah, nama saya Muhammad Rahmat Kaimudin gitu. Jadi yang biasanya kalau naik pesawat suka random check gitu kan. Oh ya. Nggak usah nama Anda. Nama saya aja saya suka kena random check kalau ke sana dulu. Padahal ya agak-agak beda padahal namanya. Tapi mereka ngeliat paspor kan. Itu loh, Paspor. zaman itu dulu. So I think ya, dan memang saya udah ada goal untuk gimana caranya bisa balik ke Indonesia. Siap. Jadi pas pulang mau tukar visanya lama, saya akhirnya daftar BCG juga sekalian, dan alhamdulillah dapat. Jadi Ya. saya kerja di Boston Consulting Group sampai akhirnya dapat kesempatan lagi juga untuk ambil S2 Pak. Siap, siap. Nah itu kenapa ke Stanford? Nggak ke yang lain gitu loh. Karena Silicon Valley atau ada faktor lain? Awalnya sebenarnya karena kita coba lihat ranking aja Pak. Jadi waktu itu ya, Oke. sempat yang mana top schools, BCG itu juga sangat picky ya untuk yang mana yang dia mau sponsorin gitu. Oke. Terus saya kebetulan juga daftar ke ini, cuma yang lain-lain lah, beberapa sekolah. Nah, yang pertama kali saya daftar, saya dapat interview dari hampir semua, kecuali alma mater saya sendiri nggak kasih interview. Dari yang tetangga sebelah, alma maternya Pak Gita kasih interview, Stanford kasih interview, gitu kan. Tapi saya nggak lulus juga Pak. Ironi dalam kehidupan kita. Awalnya saya nggak lulus juga pertama kali. Tapi what I felt ya adalah I fall in love with the process waktu Siap. itu dengan Stanford Siap. Pak. Jadi mereka discuss,
lucu banget. Kalau yang lain-lain itu kadang-kadang prosesnya itu seakan-akan kayak, hey, we are very competitive school nih, gitu. Are you good enough, gitu, untuk masuk? Kalau Stanford itu gini, oh, ayo enak nih di sini, kamu come here, enak. Habis itu di reject juga. Tapi saya pikir, oh, ini lucu juga nih kayaknya. Itu dikasih ilusi kenikmatan sebelum di reject. Jadi second time saya apply waktu itu saya apply Stanford lagi dan second time around saya diterima dan memang ada pikiran juga tadi karena ini di Silicon Valley saya udah pernah ngerasain di East Coast apa tentunya kayak Northern California is very good, Stanford is also juga very very good university, jadi saya pikir waktu itu ya saya pengen kesini lah gitu. Luar biasa. Ini Anda tuh udah semenjak lulus S1 udah ke consulting, lulus S2 udah langlang buana lah, ya kan, ke private equity, ke real sector, terus macam-macam lah. Sebelum kita ngobrol nih lama mengenai Bukalapak, tapi menurut Anda apakah variasi pengalaman seperti itu tuh sangat bermanfaat atau oke-oke aja untuk Anda bisa menekuni profesi yang sekarang ini di Bukalapak? Iya Pak. Jadi terus terang sejak saya masuk di CG dan habis itu ke MBA, habis itu saya merasa bahwa sebenarnya saya punya mindset gitu ya, itu mindset generalis Pak. Gitu. Jadi terus jadi ya mungkin kita ngelihatnya jadi kayak big picture thinking. Dan tentunya di business school kita itu udah ibaratnya mempelajari ratusan case studies dan mulai mikir kayaknya sebenarnya benang merahnya apa gitu ya. Dari business management, dari leadership, dari investasi, dari kayak HR segala macam ya. Jadi begitu balik pertama saya sebenarnya jatuh cinta sama investasi gitu. Jadi pas balik kayak di Stanford belajar investing class, saya get to meet top investors kayak Warren Buffett, kayak Jim Coulter, Tom Stiers dari Farallon, kayak di situ kita ini how do you create value gitu ya by allocating capital. Waktu itu menarik lah buat saya kayak ini kita bisa jadi make a decision dan kita bakal dapat benefit gitu kalau kita benar atau salah gitu kan. Itu buat saya menarik banget. Tapi habis itu di QFAT kita filosofinya juga sangat menarik ya. Jadi perusahaan itu bilang gini, kalau Tom dan teman-teman itu bilang kalau misalnya kamu ngedeal, you have to prove that you can run it and you have to monitor it sampai bisa exit. Jadi kalau di QFAT itu kalau kita habis ngedeal, kita harus di parachute. Jadi CFO perusahaan itu. Dan itu membuat saya juga belajar banyak, di mana mungkin awalnya saya belajar banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang mungkin IQ tinggi, motivasi tinggi, dan very highly educated. Dan kalau kita di real sector, basically kita bertemu dengan ya semua orang, ya macam-macam ya. Kalau nggak homogen, lebih heterogen gitu. Kalau kita di consulting, di investment banking, private equity kan orangnya kita bisa kebayang lah orangnya seperti apa Pak Gita ya. You know what I'm talking about. Kalau di real sector ya kita bisa kerja dari yang ibaratnya yang kerja basically physical sampai yang strategis kan. Itu buat saya pengalaman hidup yang memperkaya Pak untuk whatever role that I've been taking so far. Multi-varied. Iya. Dari paling blue collar banget ke white collar banget. Spektrumnya itu luas. Nah, terus kalau saya perhatiin itu variasi pengalaman Anda tuh sangat bermanfaat dan sangat positif. Kita coba mulai ngobrol deh mengenai Bukalapak. Waktu Anda diminta untuk masuk dan menakodai Bukalapak, bisa diceritain gimana tuh prosesnya dari sisi eksternalnya dan dari sisi internalnya Anda? Ya. Jadi pertama kali saya di-approach sama
basically the founders and the shareholders, Pak. Ya pastinya pertama kita juga heran ya. Oh, ini kan very uncommon, sangat beneran nih gitu kan. Apakah ini bukannya ada Mazaki di situ gitu kan? Tapi dia bilang enggak. Ini I think kita lihat bahwa kita pengen bertukar ke profesional dan sepertinya Mas Rahmat gitu ininya profilnya cocok. Nah, buat saya sendiri sih waktu itu ya ada beberapa hal tentunya pikiran saya karena saya selalu berpikir saya nggak akan ambil amanah untuk sesuatu yang saya sendiri nggak punya keyakinan ya untuk bisa melakukan dengan baik. Ya. Yang kedua juga ya Pak, tapi yang pertama pastinya feeling honored. Terus yang kedua ini juga kayak saya lagi pikir juga sih ini ya pengen jalan hidup gitu kan, jodoh lah atau jalan hidup saya. Ya. Karena seperti tadi di depan kadang-kadang ada hal-hal yang mendorong kita gitu untuk mengambil sesuatu gitu ya. Nggak lulus SNMPTN bisa ke MIT gitu. Kebetulan saya punya janji Pak sama diri saya sendiri yang saya tulis di essay saya pada saat ambil aplikasi MBA. Ya. Intinya waktu itu ditanya what is your career aspiration in the future ya. Dan saya tulis di situ at some point saya pengen jadi leader di suatu perusahaan yang bisa create big impact to the society. Of course ada type kayak saya BUMN gitu Pak ya atau pemerintah seperti itu ya. Yeah. Yeah. Dan waktu itu begitu Bukalapak offer-nya came about, saya kepikiran itu Pak. Jadi saya pikir ini mungkin my way untuk fulfill the promise. Karena Bukalapak sendiri memang dari awal social impact ini sebagai salah satu pilarnya lah ya yang di the time begitu saya pikir oke, saya cek juga Bukalapak mau kemana gitu ya arahnya, what is the expectation dan sebagainya, dan I think Bismillah we'll take this offer. Okay. If I may ask, ada nggak satu atau dua faktor yang bikin Anda ragu atau bikin Anda mau say no? Ya, atau jadi everything else was okay? Sebenarnya begini Pak Gita. Jadi ya ini mungkin publicly available information ya. Jadi pada saat saya join Bukalapak di 2019 itu diskusinya di akhir 2019 lah ya. Iya. Situasinya itu kita teman-teman baru aja melakukan ibaratnya major shift ya, in mindset. Dan itu salah satunya ada dampaknya dari sisi media lah ya, reputation. Sampai ada yang tulis kayak Bukalapak mau bangkrut gitu kan waktu itu dan sebagainya. Jadi it's not ideal terus terang. Jadi ini mungkin bukan by my own personal thing karena I've talked to people ya. Saya melakukan due diligence ke people who can make decisions gitu and give me information. Tapi dari keluarga dekat lah gitu, teman, lingkaran terdekat, mereka mempertanyakan. Saya kebayang tuh. Terus? Iya. Jadi bisikan-bisikan kan, ya kan. Sampai kebetulan ada pegawai-pegawai saya di tempat saya yang lama gitu kan, dia nunjukin Pak, please jangan pergi dong dari sini gitu nih. Ini YouTube-nya. Ada kenapa mau bangkrut gitu kan. Bisa hal-hal seperti itu. Tapi saya bilang ini such a national asset. Ini Bukalapak ini national asset. Dan ini rare opportunity dan kebetulan ini sesuatu yang mungkin I can add a lot of value. Sementara kalau di tempat saya yang lama, saya pikir masih banyak bankir senior yang lebih jago daripada saya yang mungkin bisa menggantikan gitu kan. Dan ini mungkin optimalisasi resource aja mungkin waktu itu saya pikir. Ibu saya juga bilang gitu kan, karena kalau dia di Makassar dia ke bank itu dia ibaratnya di service gitu kan. Kalau di sini Bukalapak itu apa gitu, kalau dia nggak ngerti. Jadi dia mempertanyakan beberapa keputusan saya sempat, cuman saya akhirnya jelasin. Untung kalau yang istri saya di rumah dia
selalu percaya dengan keputusan saya. Cuma ya keluarga-keluarga inilah ya, teman-teman itu suka meng-question. Tapi dari situ ya beyond that sebenarnya enggak sih Pak. Karena tadi saya bayangkan ini opportunity untuk Luar biasa. kerja bersama suatu nasional aset ya. Gitu. Yeah. No, you stand out. I think you've done well. Yang saya agak curious tuh itu Desember 2019. Terus 2-3 bulan setelah itu COVID. Iya kan? Itu Iya, Pak. saya mungkin mau agak kupas sedikit ya mengenai gimana tuh Anda baru berapa bulan masuk terus diserang COVID. Was there a sense of hopelessness atau more hopefulness yang memicu Anda atau mengubah Anda? Dan secara kelembagaan juga pasti ada repurposing lah di Bukalapak kan. Nah itu saya mau coba gali deh lebih dalam. What transpired dalam beberapa bulan pertama itu semenjak ya satu Anda baru masuk 3 bulan terus COVID, terus setelah itu gimana tuh perjalanan pemikiran dan perjalanan hidup Anda tuh? Anything exciting that we should know about? A lot, Pak. Jadi, of course, pas baru masuk, I was just trying to put my legs under the desk ya intinya. Yeah. Gantiin founder, which is an icon in the industry. Saya datang dari industri yang terpisah. Yeah. Relatively nggak banyak orang yang kenal saya, gitu kan. I'm not a public figure. Which I actually prefer sebenarnya. Nah, mungkin ada hikmahnya, iya kan? Jadi orang siapa nih gitu kan? Who is this guy? So jadi pertama tentunya pengen try to get my heads around the business, the stakeholders dan sebagainya. Nah, tapi begitu COVID happen, ya mungkin ini kita cerita ini still happening juga today tanpa bermaksud apa-apa. Ya of course it's very scary Pak. It's very scary for everyone. Kita nggak tahu ini apa gitu kan. Tapi saya mungkin ada sedikit sifat yang aneh gitu. Kalau ada beberapa kondisi yang krisis itu, I get focused really quickly gitu. Dan di situ ya mungkin karena udah pernah berapa kali susah gitu. Pernah merasakan melihat Sudirman membara gitu misalnya tahun 97 98 saya lulus kuliah baru kakak kelas saya banyak sekali yang kaya .com millionaires tiba-tiba kita keluar banyak teman-teman yang offernya resign karena .com bubble burst. Pas saya lagi sekolah tingkat 2 di MBA, the MBS crisis ini lagi unfolding before our eyes. Keluar juga bingung gitu kan. Jadi di sini saya merasa kayak ini teman-teman kantor kebayang ya karena mereka semua banyak sekali yang share gitu kan ini gimana worries dan sebagainya. Ya buat saya pikir this is probably it's a good thing. I have to step up. I am leader gitu kan. Harus step up dan bagaimana caranya kita bisa fokus untuk bagaimana caranya kita fokus untuk what is most important, apa yang paling penting. Dan waktu itu kita bilang yang penting ini 2 ya. Yang pertama orang dulu Pak. Karyawan kita ini gimana caranya mereka bisa bekerja secara aman. Dia punya physical safety dan psychological safety. Oh ya, penting sekali. Karena ini kan penyakit ya bisa kemana-mana. Jadi kita pikir oke, ini kita harus bisa work from home misalnya. Terus kita juga after a while kan kita dengar macam-macam orang yang dipecat, yang offernya PK dan sebagainya kan banyak sekali di luar ya, krisis kan selama bulan. Ini juga yang kita bilang bahwa we'll try to cut a lot of cost, but kita akan coba as much as possible supaya rezeki kita itu nggak terganggu, supaya kita bisa bekerja dengan tenang ya, secara filosofis. Jadi dari sisi itu relatively business as usual. Silakan bekerja dengan tenang gitu kan.
will check along gitu. Ya. Nah, tapi dan kedua juga tentunya operation. Kita nggak punya luxury untuk stop karena kita tahu di e-commerce ini adalah pilar perekonomian yang menjadi bentengnya nih kalau lagi ada pandemi seperti ini. We don't have that luxury untuk bilang oke, kita stop dulu deh, tutup dulu bentar nanti buka lagi gitu. nggak bisa. We have to keep operational karena orang bakal butuh nih gitu. Tapi gimana caranya tadi dengan balancing personal safety tadi sama bisa tetap bekerja. Terus yang kedua juga kita juga kan sebagai startup industri ini masih selalu butuh funding. Kita juga nggak tahu kapan bisa datang lagi. So we have to be efficient. Kita harus lihat juga yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah gitu kan, yang bisa kita postpone dan sebagainya. Kita stretch everything. Jadi keputusan-keputusan itu intinya harus cepat diambil dan mungkin relatively ruthless lah ya kita melakukan itu. Dan so far ya itu yang kita coba lakukan Pak di awal-awal as quickly as we can. Karena time is an essence waktu itu, kita nggak tahu ke depan kayak bagaimana. Betul. Sedikit mengenai apa yang secara khusus Anda dan tim lakukan terkait dengan pemangku kepentingan secara holistik, termasuk tentunya mitra-mitra mikro UMKM kalian. Iya. Apa tuh pendekatan sosialisasi dan apapun lah, kalau menurut saya itu krusial, ya kan, untuk kepentingan kesinambungan eksistensi platform ini. Karena betul. Kalau enggak tuh, waduh, kalau gonjang-ganjing itu nggak dikelola dengan baik, itu bisa rapuh tuh. Dan kerentanan itu kalau menurut saya nggak kecil di situ. Betul banget Pak. Jadi pertama stakeholder yang kita manage itu kan adalah internal employees dulu Pak ya. Siap. So kita ganti cara kerja kita. Jadi ini juga unfortunate ya. Jadi Bukalapak itu saya kan masuk Januari awal, Bukalapak itu Desember itu baru pindah kantor. Karena tadinya kita tuh tersebar di mana-mana di 17 titik, terus kita baru pindah kantor. Jadi kita lagi masa bulan madu, seneng-senengnya WFO Pak, work from office. Jadi baru aja gitu kan kita pindah di sini, finally we get to meet our colleagues segala macam. Nah, akhirnya kita bilang oke, nggak bisa, ini harus kerja dari rumah. Skeleton krunya yang mana kita jaga. Practically we have to kick everyone out in the office, out of the office. Terus kita bikin sistem supaya orang bisa tetap bekerja. Nah, jadi begitu ibaratnya platform kita bisa jalan. Terus yang kedua, ini kita punya dua stakeholders yang relatively different ya. Yang pertama yang online merchants kita, yang pelapak online. Ini mereka relatively sebenarnya bisa dibilang dari sisi platform terjaga karena mereka jualannya online. Tapi isunya adalah terjadi shift untuk barang-barang apa yang dijual. Jadi itu yang tadinya mungkin benda-benda yang suka dibeli orang online kayak electronics, durable goods atau apalah yang branded small things itu kadang-kadang jadi tertunda karena orang fokusnya untuk yang barang-barang yang wajib gitu ya, termasuk juga mungkin kesehatan, masker dan sebagainya. Jadi shift ini kita harus komunikasikan sesegera mungkin. Karena kalau mereka misalnya nih mereka jualan HP Pak, itu kan bisa jadi salesnya akan turun dengan drastis ya awal-awal. Karena orang semua saya nggak butuh HP, saya butuhnya ini. Jadi itu kita selalu coba komunikasikan juga, supaya teman-teman bisa shifting. Terus yang menarik juga itu di Mitra Bukalapak. Nah, Mitra Bukalapak ini kan warung-warungnya Bukalapak nih yang kita digitize. Kita juga tahu waktu itu, wah ini mereka kan handle physical transactions. Jadi juga perlu di-educate juga. Jadi ya untuk education overall, kita di platform kita waktu itu kita taruh informasi-informasi mengenai COVID, termasuk berita-berita, termasuk edukasi dari dokter dan sebagainya. Kita ikut sama telemedicine atau health tech gitu, kita punya partner, kita masukin juga di situ untuk cek ya mereka bisa ke sana. Ada beberapa lah waktu awal-awal terutama.
Terus selanjutnya untuk mitra-mitra ini kita juga shifting edukasinya. Jadi kita bikin misalnya kayak video bagaimana handle cash supaya Siap. bisa aman. Terus kita kasih translate bahasa lokal ya. Karena kalau warung-warung ini kan nggak semua Wow. bisa bahasa Indonesia. Iya, iya. Kita bikin bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Makassar, bahasa di Medan, pokoknya kita sebarin semua. Ini biar oh gitu, seperti ini. Terus yang ini juga sangat menarik. Kita jadi di another stakeholder yang very critical itu kan pemerintah, Pak. Kita. Ya. Jadi pemerintah ibaratnya meminta kita untuk segera melakukan digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM. Dia gayung bersambut. Jadi ini pertama kali mungkin waktu itu all the big tech companies kita yang mungkin ibaratnya bersaing ketat di pasar, tapi kita bisa duduk satu meja. Terus kita mau ini kita mau kayak gimana nih, bagaimana digitalisasi. Nggak peduli lagi warna apa gitu kan, yang penting kita bisa membuat UMKM ini bisa terdigitalisasi. Itu yang jadi program Bangga Buatan Indonesia itu, Pak. Unsur kebersamaannya ya. Oke, kita fast forward sedikit deh. Kalau kita lihat 3 tahun terakhir ini CAGR-nya Bukalapak tuh udah di atas 100%. Terus total processing value-nya tahun lalu udah 85 triliun kan rupiah. Betul. Terus top line-nya udah di atas 1 triliun. Ini kalau menurut saya sangat luar biasa, ya kan? Dan saya melihat Anda tuh ya bisa aja dianggap sebagai guinea pig yang berkepentingan tuh justru platform-platform digital lain yang ingin memasuki bursa, ya kan? Nah itu kalau saya lihat ini penyikapan untuk masuk ke bursa ini gutsy sekali loh, ya kan? Tapi ternyata it's paying off. Coba ceritain deh dalam kemasan sikap Anda dan tentunya pemegang saham Bukalapak untuk masuk ke bursa. Itu kalkulasinya gimana? Apakah mungkin dikarenakan Bukalapak itu beda dengan platform atau marketplace lainnya, atau mungkin ukurannya beda, atau gimana? Tapi kalau saya lihat sih ini hasilnya kan dinamismenya ini sangat luar biasa positif. Up to today ya. Dan ini bisa menjadi inspirasi bukan hanya yang lainnya aja yang akan masuk ke bursa, tapi kalau menurut saya second tier, third tier, dan fourth tier digital platforms itu akan sangat terinspirasi. Coba deh ceritain. Ya, jadi kalau di Bukalapak sih sebenarnya Pak, mindset kita sebenarnya adalah bagaimana caranya kita tuh beranilah mengambil contrarian view lah intinya. Siap. Atau berani mengambil sesuatu yang mungkin orang nggak kepikir gitu ya misalnya. Tapi kita juga sangat realistis dengan kondisi kita sendiri. Jadi kalau lihat di bukunya Bukalapak sebenarnya dibanding e-commerce lain atau perusahaan teknologi lain mungkin selama ini equity yang masuk ke Bukalapak itu termasuk yang kecil ya dibandingkan yang lain. Jika IPO ini berhasil Pak, amin semoga. Amin, nah ini mungkin the first time ya kita raise dengan jumlah yang mungkin teman-teman kita udah melakukan itu 3-4 tahun yang lalu sebenarnya. Nah tapi memang kita bayangkan caranya ini kan kita melakukannya bukan dengan private round tetapi dengan public round sebenarnya dengan IPO. Kenapa kita juga kepikir bahwa dengan suatu bisnis yang sudah sangat luar biasa besarnya gitu menurut kami, tentunya ada yang lebih besar lagi dengan stakeholder yang banyak, akan sangat baik ya jika kita melakukan fundraising itu juga dengan yang bisa membawa dampak membuat kita juga ikut naik kelas sebagai perusahaan ya, sebagai organisasi. Memang selama ini Bukalapak itu kan pemegang sahamnya kalau dilihat juga yang gede-gede itu relatively unik ya. Kita punya Mtek, which is perusahaan TBK,
Kita punya Sovereign Wealth Fund, GIC, kita punya Ant Financial, which is very strategic tech ya. Jadi ini relatively shareholder-nya itu long term strategic ya rata-rata. Dan tentunya mereka juga punya ekspektasi buat kita terhadap corporate governance dan sebagainya. Nah, kalau kita go public sebagai perusahaan yang usianya 11 tahun, sebagai perusahaan yang tadi transaksi seperti ini, dengan jadi go public ini membuat kita jadi lebih ya ibaratnya lebih dewasa lagi, proses pendewasaan, di mana semua orang akan ikut menjaga, mengawasi kita, dan proses fundraising-nya pun juga sangat transparan ya. Jadi kita jadi tahu nih kita sebenarnya beneran nggak sih cerita kita masuk akal apa enggak misalnya kan ya. Are we doing the right thing? Ya, jadi dan validasinya akan kita dapatkan langsung dari publik. Itu mungkin salah satu faktor. Yang kedua memang tadi kalau dilihat kita biasanya selalu berani untuk berinovasi. Memang kita cerita juga bahwa di Bukalapak ini memang kita mulai dari online marketplace. Tapi the moment kita lihat online marketplace ini sudah mulai ibaratnya tidak melayani segmen yang menurut kita harus kita layani, Bukalapak layani dalam hal ini, gitu kan? Kita berani untuk branch out, untuk bikin mitra Bukalapak dan spend a lot of energy di situ. Karena dan itu juga mengorbankan resource juga kan, karena mungkin dana yang tadinya kita bisa pakai untuk marketing, kita harus alokasi untuk bikin resources, bikin network ini. Dan mungkin awal-awalnya orang juga bingung gitu kan, why are you doing that? Jadi buat kita sih going public ini sebagai salah satu proses next step kita untuk membuat perusahaan Bukalapak ini jadi perusahaan yang lebih sustainable lagi, Pak. Jadi dan juga tentunya menjadi milik masyarakat, terutama di Indonesia. Jadi karena kalau mau gampang perusahaan teknologi kan the first thing is easiest untuk kita in di US misalnya. Di Pak Gita juga mungkin ikut berita kan, banyak yang mempertanyakan ini apa gitu. Saya biasa bercanda sama teman-teman. Kadang-kadang kalau kalau Indonesian Capital Market itu sudah so far kan belum pernah ngelihat kayak begini. Itu kayak kalau pasar ini jualan ayam ya. Jadi kita melihat ayam, oke, berapa kilo gitu kan. Bulunya seperti ini nih, harganya seperti ini. Sementara Bukalapak itu lebih kayak masih telur gitu. Dan tapi kalau di luar mungkin jualan telur itu biasa gitu kan. Tapi ini pertama kali kita orang jual. Jadi kita harus mengedukasi bahwa ini telur nanti kalau menetas seperti ini nanti bisa jadi ayam yang kayak gimana dan sebagainya. Ininya lah apa Dades itu memang tugas kami juga. Ya mungkin in a way bukan ya mungkin bisa dibilang ginepic juga, tapi ini adalah proses yang buat kami kita nikmati gitu karena someone has to do it gitu kan. Jadi itu biasa. Dan gini loh, ini oke lah, di satu sisi ini bisa dianggap sebagai proses kristalisasi nilai, tapi kalau saya ngelihatnya justru ini bisa dilihat sebagai proses penambahan nilai. Bukan hanya untuk Bukalapak, tapi kalau menurut saya untuk masyarakat luas secara keseluruhan. Karena tentunya investor retail ini lebih bisa berpartisipasi dan menunggangi narasi Anda, ya kan? Yang selama ini keren banget dan narasinya yang syukur-syukur ke depan tuh bisa semakin keren. Tapi ini juga bisa memberikan inspirasi ke anak-anak muda di seluruh pelosok Indonesia yang ingin membuat sesuatu, ya kan? Dan apalagi teman-teman mikro UMKM. Ya, kalau kita lihat nih kan pemberdayaan mikro UMKM nih dari sisi jumlah tenaga kerja itu kan bisa 125 juta. Itu bagaimana itu dinamisme ini bisa dimanfaatkan untuk supaya mereka itu lebih semakin dinamis ke depan. Dan jangan lupa mengingat bahwasanya 18 bulan terakhir ini telah terjadi kelumpuhan temporer ataupun kelumpuhan permanen di beberapa teman-teman mikro UMKM karena mereka tidak bisa melakukan adaptasi
Tapi kalau menurut saya narasi Anda ini sangat bisa menggarisbawahi bahwasanya adaptasi menuju digitalisasi itu sangat bisa dilakukan. Nggak tahu apakah itu sudut pandang yang bisa dianggap oke. Betul, Pak. Jadi memang narasinya di Bukalapak selalu ceritanya adalah bagaimana memberdayakan UMKM lewat teknologi. Jadi kita tidak bercerita bahwa saya ini adalah misalnya platform commerce with the most sales or transactions. Ya. Kita pikirnya adalah, hey, ini ada underserved market, ada tapi big, yaitu UMKM. Ya. Ini ada underserved market, which is orang-orang di luar 5 kota besar. Kita pengen coba cari cara untuk membantu mereka. Gitu. Ya. Jadi kita punya teknologinya, ya kita punya online marketplace, kita punya digitalisasi warung, ya, which is Mitra Bukalapak, dan ini bisa kita koneksikan. Dan ini adalah solusi yang cocok buat Indonesia, gitu kan. Nah, ini kalau misalnya kita diberikan rezeki dan kepercayaan oleh Tuhan dan investor, Pak, juga dan IPO ini sukses, menurut kami ini lebih ke kepercayaan atas potensi Indonesia, atas potensi UMKM Indonesia. Kami mungkin hanyalah konduit yang menceritakan ini, karena apa yang kami diberikan kan ini akan kami gunakan untuk extend the service untuk buat UMKM ini bisa lebih baik lagi ke depan. Dan mungkin yang perlu digarisbawahi juga adalah ini bukan sesuatu yang disruptif. Ini sesuatu yang sangat bisa menopang, ya kan, pre-eksistensi kewirausahaan. Itu kalau menurut saya jarang tuh orang bisa melihat dari sudut pandang. Ya. Memang itu satu hal di Bukalapak, kadang-kadang kita bilang, kadang-kadang kalau tech company itu dan disrupsi itu kan ibaratnya sinonim, ya. Ya. Di kita kadang-kadang ya mungkin karena function juga bahwa kita juga banyak professionals yang punya apresiasi terhadap ibaratnya non tech industries, ya, bahwa ini juga creating values. Sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita kerjakan kalau kita bisa kerjasama, ya. Jadi kita tie up misalnya dengan financial service di Bukalapak itu kita nggak bikin sendiri, tapi kita membuat mereka bisa meluncurkan servisnya di platform kita dan bisa dinikmati oleh customer kita. Nah, misalnya juga yang tadi Mitra Bukalapak itu bukan mematikan warung, gitu. Tapi bagaimana caranya memberikan tool kepada warung supaya mereka bisa jadi modern retailer, gitu kan. Tanpa perlu investasi dan sebagainya. Jadi ya Pak, itu mindset kita yang kita selalu coba remind ourselves, ya. Kalau kita bikin sesuatu jadi lebih baik secara overall atau malah asal ekosistem malah jadi rusak, gitu kan. Itu yang perlu kita pikirkan juga. Kalau menurut saya sederhananya ini sangat bisa menjadi bekal dan inspirasi untuk tentunya unicorn dan decacorn lainnya untuk melakukan kristalisasi nilai. Tapi saya justru melihat ini awal mula dari super cycle ke depan, 5-10 tahun ke depan, terkait dengan beberapa sektor yang menurut saya masih kurang atau belum terdisrupsi sama sekali. Contohnya energi. Contoh-contoh lainnya termasuk tentunya real estate, kesehatan, pertanian, peternakan, bahkan pariwisata, dan pendidikan. Dan ini kalau menurut saya sektor-sektor tersebut tentunya dengan peculiarities-nya masing-masing, ya, itu sangat bisa terpengaruh secara positif oleh proses kristalisasi nilai yang dilakukan oleh Bukalapak ini. Nah, ini biasanya di akhir pembicaraan tuh saya mau ngomong mengenai masa depan, ya kan? Dan selalu saya tarik bukan ke 6 bulan, 12 bulan, tapi saya tarik ke tahun 2045. 2045 Anda udah umur 66. Ya kan? Nah, itu gimana tuh? Menurut Anda Bukalapak atau digitalisasi secara umum, atau bahkan bisa dikupas juga dalam konteks tadi sektor-sektor yang menurut saya masih belum terdisrupsi secara berarti.
Gimana, Rahmat, Wah, menurut Anda? itu menarik banget Pak, pertanyaan. Kalau Karena 2025 begini loh, pasti. saya selalu kalau ngobrol dengan teman-teman tuh, oke deh, kalau mau lebih sejahtera banyak caranya, tapi gimana kita bisa memecahkan masalah mengenai inklusi keuangan yang Anda sudah sangat berperan. Gimana Ya, kita bisa memecahkan masalah mengenai perubahan iklim. Dua hal tersebut adalah hal-hal yang menurut saya itu sifatnya sangat jangka panjang, dan ini stakeholders-nya bukan saya atau Anda saja, tapi kalau menurut saya generasi penerus, nggak milenial ataupun zilenial. hmm, Nah itu saya mau coba bungkus deh dalam dalam konteks seperti itu ke ya depannya. Pak. Silakan, Kalau Rahmat. kalau kalau dari mungkin sesuatu yang di lensa kami ya UMKM, mungkin wish kita, harapan kita nanti pada tahun 2045 UMKM itu sudah bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan korporasi. Tentunya dengan skala yang berbeda. Siap. Jadi masalah-masalah kayak financial inclusion, bisa bisa dapat modal apa enggak, dan sebagainya, sekarang udah nggak perlu lagi harus jadi korporasi gitu kan dengan pembukuan yang lengkap. Ya. Everyone can get access to capital. Mungkin juga yang kedua, misalnya opportunities seperti how to access bigger market itu Siap. bisa ditangkap juga oleh UMKM. Nggak ada lagi batas kayak harus buka cabang di mana-mana baru bisa dapat. Misalnya juga kayak bisnis proses yang mungkin harus install a very expensive ERP dan sebagainya untuk get the data dan sebagainya. Ini juga bisa diakses sama UMKM dengan mudah, dengan murah, dengan skill yang mungkin relatively standar gitu ya. Ini juga misalnya kayak supply chain, bisnis proses ini juga akan banyak investasi di mana-mana yang membuat some of these logistical issues juga menjadi lebih efisien. Jadi orang ibaratnya UMKM ini lebih mudah lah untuk bisa buka usaha gitu ke depannya. Dan dia bisa juga tergantung skalanya tentunya, tapi selama ada niat, selama ada internet, they can make a living. Itu I think what we are gonna work on. I think a lot of people are gonna work on that juga. Dan harapannya sih itu bakal kejadian hopefully in 2045 ya. Tapi begini loh, kalau kita lihat Anda sebut apa ya, inklusi keuangan tuh untuk meningkatkan inklusi, which is obvious. Tapi yang sering kali menjadi concern itu adalah gimana kita bisa membuahkan equalization of opportunities. Dan itu tercermin secara empiris dalam rasio-rasio Gini coefficient, ya, yang mana ini kesenjangan semakin tinggi kan. Nah, saya percaya bahwasanya inklusi keuangan itu membuahkan akses terhadap modal. Tapi kita juga harus pastikan bahwasanya itu berperan untuk kepentingan redistribusi kesejahteraan ke depan agar stabilitas makro dan segalanya itu lebih bukan hanya terjaga, bahkan terpupuk dengan baik gitu loh. Dan saya melihat Bukalapak itu sangat sudah dan akan terus bisa menjadi platform yang bisa menopang inklusi keuangan, dan tinggal Anda atur aja tuh metrik atau field tertentu supaya redistribusi kesejahteraan dan penjagaan terhadap stabilitas tenaga kerja yang terkait dalam UMKM itu tetap berkesinambungan. Pandangan Anda Ya, gimana kalau mengenai hal-hal seperti itu? ya kami sepakat Pak Gita. Ya, Jadi intinya sih kalau di kita tentunya inklusi keuangan kadang-kadang orang pikir banking service ya. Jadi ya, atau modal, which is tentunya penting. Tapi betul. sebenarnya yang nggak kalah pentingnya itu juga peluang-peluang ya untuk yang mungkin tadinya informasi yang harus didapatkan orang Ya, yang setuju. tadinya terbatas itu bisa kita perluas. Supply gitu ya. Misalnya mau jadi pedagang nggak tahu mulainya dari mana gitu. Dapat barangnya dari mana ya misalnya mau ekspor impor yang tadinya harus panjang prosesnya gitu kan hanya bisa diakses sama tertentu. Ini harapannya kita semua bisa akses. Di 2045 mudah-mudahan waktu itu udah terjadi. Within an app you can start bisa milih gitu. Saya mau jadi retailer, saya mau jadi apa-apa gitu kan, jadi professional service dan everyone udah bisa make a decent living di situ.
Nah, memang kita masih panjang ini perjalanannya, tapi Panjang, panjang. we start seeing that. Kita udah mulai lihat Pak ini bukti-buktinya ya, bibit-bibitnya udah mulai ada. Oh iya, saya sangat positif melihat ke depan. 24 tahun ke depan saya melihat Anda tuh menjadi pelopor, menjadi inspirasi untuk teman-teman anak-anak muda di Indonesia yang tadinya nggak pernah kepikiran untuk menjadi pengusaha, ya kan? Tapi sekarang ternyata bisa nih, dan jujur aja sekarang hampir secara umum anak-anak muda tuh udah nggak seperti waktu kita dulu muda. Iya kan? Dulu kita kan maunya kerja di lembaga yang udah sangat well established, sangat berskala, sangat multinasional. Tapi kalau anak-anak muda sekarang mau lulusan dalam atau luar negeri, itu mereka berani mengambil sikap, enggak, gue mau nyoba di startup nih yang karyawannya cuma 3. Iya kan? Nah itu perubahan paradigma yang kalau menurut saya lebih net positif. Karena ya mau nggak mau untuk kemajuan bangsa dan negara, itu kita harus lebih bisa mengambil risiko yang terukur ya, dan ujung-ujungnya juga stabilitas tuh hanya bisa ditopang dengan pemberdayaan, dan pemberdayaan tuh mau nggak mau memerlukan pengambilan risiko, kewirausahaan atau entrepreneurial. Dan saya ngelihat oke lah, nih kita mau rapid fire dikit deh. 2045 Anda ngelihat berapa unicorn dekakorn di Indonesia? Banyak. Harusnya 2045 kita udah agak mirip-mirip US 10 tahun yang lalu kali Pak ya, harusnya. Iya, iya, iya. Dan oke, di marketplace, Anda melihat konsolidasi bakal terjadi dalam waktu dekat atau lebih jangka menengah panjang? Mungkin akan ada, saya nggak tahu ini konsolidasi apa enggak, tapi spesialisasi kayaknya Pak. Jadi akan ya kayak kita akan coba tiap market itu akan mulai juga ya, kayak ya ini berantemnya di sini nggak usah terlalu panjang lagi, nanti akan ada. Kayak di Amerika juga kan seperti itu. A lot of e-commerce yang survive, thrive malah, tapi mereka punya uniqueness masing-masing. Oke, saya mungkin agak-agak nge-push dikit nih, tapi secepat apa Anda atau Bukalapak itu akan tempted untuk melakukan vertikal-vertikal baru? Jadi gini Pak Gita, kita itu selalu kepikiran untuk melakukan ekspansi ya. Jadi by definition marketplace itu kan kalau di physical itu sama aja kayak super app misalnya. Ya. Itu ada platform dimanapun apa aja produk dan layanan kita bisa ya sesuai dengan maunya customer. Jadi ya kalau ditanya misalnya di Bukalapak, pertama kita dagang ya, commerce. Siap. Kalau habis commerce, what is the adjacent? Adjacent-nya itu financial services. Ya. Karena di perdagangan pasti ada uang yang mengalir, dan kalau ada uang yang mengalir, pasti ada uang lebih dan ada uang kurang. Ya. Jadi kalau ada uang kurang, kita ngomong tentang modal ya, capital. Kalau ada uang lebih, kita ngomong investment. Nah, hari ini terus terang, temptation itu udah ada from the beginning. Jadi, tapi what we are trying to do today itu adalah tadi kolaborasi dengan very established institutions. Jadi untuk provide loan service, banking service, kita kerjasama sama banks, misalnya. Yang udah ahlinya, Pak. Jadi some of our shareholders itu 100+ years old bank, locally and globally, misalnya kan, or one of the largest bank gitu di regional di ini. Jadi kita udah tahu, kita nggak mungkin bikin bank lebih pintar daripada mereka gitu. Kalau investing kita juga pikir, oke, ini ada big fund managers yang will do much better daripada, walaupun saya pernah lulus WMI Pak, yang teman-teman juga banyak WMI, tapi kan ya mereka kerja sehari-harinya itu kan. Tapi how can we deliver? Kita bisa membuat ini, menyediakan ini kepada customer-customer kita.
And that is enough. That is enough. Selama itu bisa tersedia, dan kita fokus aja. There are things yang mungkin pada saat kita bikin vertikal baru, itulah mungkin waktunya yang kita sadar bahwa, hey, I think we can make it better than others. Siap. Tapi kalau misalnya enggak, ya mendingan kita cari yang lebih better daripada kita, terus kita taruh di platform and we work together. Itu mungkin yang membuat kita pikiran-pikiran kita ini yang mungkin jadi kayak Bukalapak slightly kelihatannya jarang bikin news karena kita selalu maunya kerja sama orang. Betul. Make sense sekali. Tapi yang kalau menurut saya ini sangat akan dalam batas logika lah dan kental dengan inkrementalisme. Dibanding kalau di Amerika kan, yang tadinya hanya berkecimpung di marketplace, tiba-tiba mau bikin spaceship, mau ke planet Mars, itu kan vertikal baru yang agak-agak sedikit gila lah, ya kan? Tapi bagus lah. Dan saya percaya Anda dan tentunya predecessor Anda ya, termasuk Zaki dan lain-lain, itu sudah sangat menjadi inspirasi. Mudah-mudahan dalam 24 tahun ke depan ini kita bisa melihat ribuan Rahmat yang baru, yang bisa menggali dan merawat narasi-narasi yang keren ke depan. Terima kasih Pak. Tapi Rahmat masih udah sekarang pun banyak ya yang sedikit itu yang pendiri-pendiri unicorn ini. Founder sini. Ada pesan akhir, Rahmat, untuk teman-teman sebagai teman-teman yang masih di dunia akademis, di dunia usaha, di dunia public enterprise, atau di dunia bahkan social enterprise. Apa kiranya yang mereka bisa petik dari Anda sebagai pemimpin Bukalapak yang sudah berhasil menceritakan narasi yang keren dan tentunya narasi ke depan yang keren? Ya, mungkin kalau dari saya benang merahnya mungkin ini Pak. Jadi apa yang kita lakukan dalam waktu 18 bulan terakhir, sebenarnya bukan 18 bulan, selama ini ya sebenarnya dari awal. Siap. Itu fokus terhadap masalah gitu ya, dan misinya. Jadi kita pengen tadi melakukan pemberdayaan UMKM lewat teknologi, dan itu pengejawantahannya bisa beda-beda rupanya gitu kan. Jadi pada saat kita mungkin awalnya bikin online marketplace, terus industrinya sedikit berubah, kita harus punya fleksibilitas untuk shifting dan melihat sebenarnya problem untuk solve this problem apa gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang ada temptation atau godaan tadi untuk berpindah vertikal dan sebagainya. Sementara kita nggak tahu nih nasibnya milih problem yang sangat dalam. Jadi kalau digali ada terus. Itu mempertahankan UMKM. Staying the course itu penting sekali. Tapi Anda tadi meng-highlight shifting kan. Kalau menurut saya shifting itu penting sekali karena itu memerlukan keterbukaan. Saya melihat banyak sekali teman-teman ya, di dimensi apapun lah, mau di public enterprise, social enterprise, ataupun private enterprise. Semakin mereka nggak bisa menunjukkan keterbukaan, semakin sulit mereka melakukan repurposing, apalagi dengan dinamika yang seringkali berubah. Betul Pak, ya kan? Itu katanya survival itu datangnya bukan dari kekuatan, tapi dari adaptabilitas. Betul. Dan itu kita pikir selama ini hanya di dunia usaha aja ya kan? Tapi ternyata dimanapun. Siapa? Rahmat, luar biasa nih cerita mengenai Anda dan ceritanya Anda. I wish you sukses dan yang paling penting jaga kesehatan. Terima kasih Pak, sama-sama. Semoga Bapak sehat juga dan teman-teman semua. Amin. Baik, teman-teman, itulah Rahmat Kaimuddin, pimpinan dari Bukalapak.com. Terima kasih. Inilah Endgame.